Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, suatu hal yang membahagiakan, suatu hal yang menyenangkan hadirnya kita di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Kita lanjutkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada bahasan yang lewat telah kita sampaikan beberapa keistimewaan dan kemuliaan Utsman bin Affan. Tentunya Utsman bin Affan adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau memiliki gelar Dzu An-Nurain. Dzu An-Nurain karena beliau menikah dengan dua putri Nabi. Tentunya sesudah putri Nabi yang bernama Ruqayyah wafat, maka Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Tentunya Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah sahabat Nabi yang kaya raya. Salah satu yang diberitakan bahwasanya di waktu perang Tabuk, yang dikenal dengan Jaisu al-Usrah, waktu itu kaum muslimin dalam keadaan pailit, kaum muslimin dalam keadaan sulit, dan di antara yang bersedekah dengan jumlah banyak adalah Utsman ibn Affan. Beliau berinfak lebih dari 100 ekor unta berserta dengan bawaannya, termasuk yang diberikan oleh Utsman di waktu musim pailit. Maka Utsman memberikan untuk Nabi uang senilai 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar itu senilai dengan 4 gram seperempat emas. 4 gram seperempat emas itu adalah satu dinar. Kalau nggak salah emas sekarang di harga 600.000. 1 gram emas itu 600.000. Jadi kalau 600 kalikan 4 berapa ya kawan? 2.400.000 ditambah seperempat gram berapa? 150 ya, 2.550.000. Satu apa ya kawan? 1 dinar. Itu Utsman berinfak 1000 dinar di waktu kaum muslimin sulit. Kapan? 1400 tahun yang lewat. Masya Allah, menunjukkan sangat banyak, dan Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya raya. Terkait dengan Utsman ibn Affan, maka Utsman bin Affan memiliki banyak kemuliaan. Di antara bentuk kemuliaan adalah Utsman bin Affan menjadi salah satu orang yang mendapatkan gelar Al-Badriyin, minal Badriyin, termasuk orang yang statusnya ikut perang Badar, padahal beliau tidak ikut perang. Tentunya Utsman bin Affan di dalam hidupnya memiliki banyak sejarah yang luar biasa. Bahkan Utsman bin Affan sampai sekarang kebun yang dimiliki maka dikembangkan sampai sekarang di Arab Saudi. Jadi apa yang pernah disedekahkan oleh Utsman bin Affan
itu sampai sekarang masih dirasakan oleh orang-orang Arab Saudi. Insyaallah. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Terkait dengan Utsman bin Affan, maka salah satu yang diberitakan tatkala Utsman bin Affan sesudah bersedekah lebih dari 100 ekor unta, diriwayatkan bahwasanya beliau sedekah 400 ekor unta bersama dengan bawaannya. Masya Allah. Berapa ekor? 400 ekor unta dengan barang bawaannya, gandum, kurma, dan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berperang. Sesudah Utsman berinfak 400 ekor unta bersama dengan bawaannya, dan Utsman bin Affan bersedekah uang 1000 dinar, maka Rasulullah SAW bersabda, ma dharra Utsman ba'dal yaum, ma dharra Utsman ba'dal yaum, ma dharra Utsman ba'dal yaum, dikatakan ma ala Utsman ma amila ba'da hadhihi syai'. Diriwayatkan dikatakan ma dharra Utsman ba'dal yaum, yaitu sesudah ini apapun keburukan yang dilakukan oleh Utsman, apapun keburukan yang dilakukan oleh Utsman, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Insyaallah. Dari ucapan Nabi yaitu ma dharra Utsman ba'da al-yaum. Sesudah kejadian ini apapun perbuatan Utsman maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah kemuliaan tersendiri bagi Utsman ibn Affan. Tentunya Utsman ibn Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Namun salah satu yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya jika Utsman itu berbicara maka menghunjam di dalam hati sanubari kaum muslimin. Oleh karenanya sekalipun Utsman memiliki kepandaian di dalam bertutur kata, tapi Utsman sedikit ngomong. Suatu amanah ilmiah yang pernah terjadi pada Utsman ibn Affan. Tentunya ada suatu ungkapan la haya fiddin. Tidak boleh seseorang itu malu dalam hal urusan agama. Jika seseorang itu junub, maka wajib mandi tidak ya kawan? Wajib mandi. Siapapun kita sebagai laki-laki yang melakukan hubungan suami istri, maka sebelum menunaikan ibadah fardu, sholat fardu, maka wajib junub, wajib mandi, wajib untuk mandi junub. Begitu juga mas-mas, adik-adik di sini, jika kok ternyata bangun tidur dia menjumpai sesuatu di celananya, la haya fiddin, ya tidak boleh malu dalam hal urusan agama. Maka kadang terjadi salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia akan bangun pertama kali. Dia akan bangun pertama kali, sehingga belum ada yang bangun, dia bangun lebih dulu. Ambil apa yang dia perlu ambil, handuk, sabun, sikat gigi, dan pakaian. Kemudian ke kamar mandi. Apa yang dilakukan? Membasuh kemaluannya, membasuh bagian belakang. Sesudah itu wudhu seperti orang yang hendak sholat. Sesudah itu baru guyur yang bagian kanan, kemudian bagian kiri. Bagian kepala, mohon maaf, harus di sela-sela. Punya sampo, alhamdulillah. Harus tata bagian kepala, harus kena semuanya. Usul syar, tempat tumbuhnya rambut harus digosok-gosok gini. Sesudah itu punya
sabun ya pakai sabun, badan semua, bagian lipatan-lipatan yang kadang sulit terjangkau air maka harus kena air, digosok, sesudah itu keramas, dibilas dan selesai. Jika terakhir kali dia nyiram semua badan sudah bersih dari sabun, sudah hilang semuanya, kok tangannya tidak menyentuh kemaluannya, maka posisinya adalah suci, sehingga tidak usah perlu wudhu lagi. Paham adik-adik? Tapi beda lagi jika sesudah nyiram badan semua sudah disiram, kemudian pakai handuk, kemudian tangan kita kok nyentuh kemaluan, maka di sini harus wudhu lagi, harus wudhu lagi, karena Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudhu. Dan kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Nih mas-mas, apa yang perlu kita lakukan ya kita kerjakan di kamar mandi, tidak boleh lama-lama, apalagi bawa koran di kamar mandi, bawa koran, tidak boleh. Kadang namanya santri macam-macam, baca koran, yang di luar ngetok-ngetok, man kadang nanya ba'da kaman, tapi kadang ada juga yang baru nutup pintu cekrek langsung ada yang ngetok kholas. Karena ini dalam marah kadang kholas apaan, kalau enggak dia akan buka pintu lagi, dia akan keluar sopotogi, mana ada, sudah ada orang tutup lagi. Yang kedua, jika seseorang itu bangun dari tidur kemudian dia mendapatkan sesuatu di celananya, kok dia ini air mani, kok ternyata teman-teman sudah pada berangkat ke masjid, maka dia akan bangun terakhir kali, biar jangan sampai ketahuan. Subhanallah, demikianlah seseorang itu hendaknya ingat akan firman Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya seseorang itu bercermin sesungguhnya dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, dia diciptakan dari air yang memancar. Di ayat yang dikatakan mimma immahin, manusia itu diciptakan dari air yang menjijikkan. Allah firmankan yakhruj min baini sulbi wat tara'ib, air mani itu muncul dari dua hal. Apa itu? As-sulb wat tara'ib. As-sulb adalah sini tulang punggung Adam, anak laki-laki. Wat taraib, at-taraib adalah dada. Maka ibu-ibu itu jika ditanya gimana bu anaknya ibu, alhamdulillah anak saya di pondok, alhamdulillah. Tapi kalau ditanya gimana bu anak ibu, astagfirullah, ngelus dodo. Ya enggak? Tidak ada ibu-ibu gimana bu anak ibu, anak saya itu nakal sekali, ngelus as-sulbi. At-taraib sini. Utsman alaihissalam suatu saat beliau ngimami sholat, dan demikianlah orang dahulu yang namanya khalifah itu mereka dipilih karena terbaik.
Yang namanya khalifah itu menjadi imam sholat. Khalifah itu menjadi imam sholat. Amanah ilmiah yang dimiliki oleh Utsman ibn Affan. Apa itu? Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Sesudah beliau ngimami sholat, dia ingat. Apa yang diingat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, kemudian dia ingat, dia lupa mandi junub. Apa yang beliau katakan? Sahhat sholatukum. Sholat kalian sah. Mohon maaf aku junub. Apa yang dilakukan Utsman? Amanah ilmiah. Apa itu? Beliau mengatakan sholat kalian sah dan aku harus mengulangi sholat. Kenapa? Belum mandi junub. Kalau sekarang heboh tidak ya kawan? Kalau sekarang imamnya, mohon maaf saya tadi junub belum mandi. Geger tidak? Oh geger. Tapi Utsman bin Affan amanah ilmiah. Maka di sini menunjukkan yang namanya makmum itu sholatnya sah. Kapan? Tatkala imam sholatnya benar. Sholatnya benar. Tapi di sini Utsman bin Affan mengatakan sahhat sholatukum, sholat kalian sah, karena sesungguhnya sahabat Nabi, sahabat-sahabat Utsman, para tabi'in, mereka tidak tahu kalau Utsman posisinya dalam keadaan junub. Tentunya terkait dengan Utsman bin Affan, ada ulama yang mengatakan rahimahullah Utsman ibn Affan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Utsman ibn Affan. Salah satu yang diberitakan bahwasanya di Masjid Nabawi tentunya dulu Rasulullah SAW memiliki tonggak pohon kurma, jid'u an-nakhl. Tonggak pohon kurma ini adalah tonggak di mana Rasulullah SAW beliau biasa khutbah. Kemudian ada seseorang yang usul, wahai Nabi Allah, bagaimanakah sekiranya engkau kami buatkan mimbar? Maka dibuatkanlah mimbar. Sesudah mimbar jadi, maka mimbar pun dibawa ke masjid. Dan dikatakan mimbar itu memiliki anak tangga 3. Tatkala Rasulullah SAW mimbarnya sudah siap, mimbarnya sudah selesai, maka beliau khutbah di atas mimbar. Kemudian tatkala Rasul beliau khutbah di atas mimbar, tiba-tiba terdengar suara rerintihan. Seperti rintihan anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi? Maka beliau alaihissalam turun dari mimbarnya, kemudian menghampiri tonggak pohon kurma tersebut. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa Jawanya ngeneng-ngeneng. Bahasa Jawanya apa? Ngeneng-ngeneng. Apa ngeneng-ngeneng itu? Mendiamkan, Ustaz. Mendiamkan. Mendiamkan. Kamu nggak tak ajak omong ya, tak diamkan. Mendiamkan, ya enggak? Mendiamkan. Apa Mas? Ngeneng-ngeneng itu. Ini tonggak pohon kurma, Rasulullah SAW mengambilinya dan mendekapnya. Subhanallah. Itu bahasa Jawanya ngeneng-ngeneng. Kemudian sesudah diam, maka Rasulullah SAW kembali ke mimbar. Kemudian beliau bersabda, sekiranya aku tadi tidak turun dari mimbarku, niscaya tonggak pohon kurma ini akan merintih sampai hari kiamat. Masya Allah. Menunjukkan bagaimana ikhwan,
cintanya tonggak pohon kurma ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau meninggalkan tonggak pohon kurma, kemudian tonggak pohon kurma ini sedih. Tonggak pohon kurma ini akhirnya sedih. Nah, terkait dengan mimbar Nabi, Adzan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah. Nukmilul hadis. Kita lanjutkan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Terkait dengan mimbar Nabi, sesudah Rasulullah SAW wafat, tentunya yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq, beliau begitu Rasul wafat, maka beliau berdiri di tempat yang lebih bawah dari Nabi. Ada anak tangga. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Rasul wafat, maka Abu Bakar khutbah. Tapi khutbahnya Abu Bakar di tahun-tahun yang beliau lalui turun 1 anak tangga. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar hormat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tidak mau di mana Nabi berdiri. Abu Bakar wafat. Sesudah Abu Bakar wafat, maka yang mengganti adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, maka beliau tidak berdiri di mana di situ Abu Bakar berdiri. Di mana Umar bin Khattab berdiri? Umar bin Khattab berdiri di anak tangga berikutnya. Kenapa? Hormat kepada Abu Bakar. Subhanallah. Perhatikan ya. Maka adik-adik umpamanya lagi di kelas, kok umpama ustadz itu tidak hadir, ataukah ustadz lagi ada tugas, ataukah lagi ke toilet, ataukah lagi ke kantor, maka tidak pantas yang namanya santri itu duduk di kursinya ustadz. Perhatikan, ini kadang terjadi. Apa itu? Ustadznya lagi ke kamar mandi, ataukah ustadznya lagi ke kantor, ataukah lagi kosong. Kadang sebagian santri duduk di kursinya ustadz, maka di sini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Di Madinah dahulu ada imam besar, yaitu Imam Malik. Tidak ada yang berani duduk di kursinya Imam Malik. Subhanallah. Hatta para ulama, tatkala Imam Malik masih hidup, tidak ada yang berani duduk di tempatnya, duduk majelisnya siapa? Biasa Imam Malik duduk. Maka di sini termasuk ihtiram, termasuk hormat, termasuk jika kajian selesai, termasuk adab. Apa itu? Di antara adab adalah tidak boleh
siswa itu berdiri sebelum ustadznya berdiri. Ini termasuk adab. Jadi kok ada kajian sudah selesai ditutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka begitu sudah ditutup, santri itu tidak boleh pergi, nunggu ustadznya pergi, kecuali ustadznya mempersilahkan, silakan. Kata mafhum ya kawan. Ini termasuk hal yang sepele, kadang kita lupa. Apa itu? Adab kepada seorang guru, adab kepada seorang ustadz. Jadi kalau ustadznya sudah pergi, baru bangun siswa, ataukah ustadznya mempersilahkan, silakan, baru pergi. Mafhum ya kawan. Baik. Di sini Abu Bakar tidak berdiri di mana Nabi, beliau biasa berdiri. Umar bin Khattab tidak berdiri di mana di situ Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Begitu datang Khalifah Utsman, begitu datang Khalifah Utsman ibn Affan, maka Utsman bin Affan beliau turun lagi, tidak mau berdiri di mana di situ Umar bin Khattab berdiri. Kenapa? Hormat pada siapa? Umar. Tapi selang beberapa waktu akhirnya Utsman ibn Affan berdiri di mana di situ dahulu Nabi berdiri. Paham adik-adik semua? Maka para ulama memberikan pujian kepada Utsman ibn Affan. Apa itu? Rahimahullah Utsman ibn Affan. Semoga Allah merahmati Utsman ibn Affan. Kenapa demikian? Kenapa? Kenapa Mas? Kenapa Utsman didoakan semoga Allah merahmati Utsman bin Affan? Gara-garanya kenapa? Gara-garanya Utsman kembali berdiri di mana di situ Rasul berdiri. Apa kata ulama? Sekiranya Utsman ibn Affan tidak kembali berdiri di mana di situ Nabi berdiri, niscaya sekarang penduduk Madinah mendengarkan khutbah dan khotibnya berada di dalam sumur. Kenapa demikian? Tiap khalifah turun, ya enggak? Tiap khalifah turun, tiap khalifah turun, tiap khalifah turun. Subhanallah, semoga Allah merahmati Utsman. Kenapa? Sekiranya Utsman tidak kembali berdiri di mana di situ Nabi berdiri, niscaya penduduk Madinah mereka dengarkan khutbah, khutibnya di mana? Di dalam sumur. Subhanallah. Baik, terkait dengan Utsman bin Affan, tentunya di akhir hayat Utsman bin Affan terjadi fitnah besar. Makanya Utsman bin Affan mendapatkan fitnah besar di akhir penghujung hidupnya. Apakah di antara fitnah yang muncul? Fitnah yang muncul di antaranya adalah tersebar hoax. Kalau sekarang hoax, ya enggak? Berita-berita yang perlu diluruskan. Di antara bentuk yang tersebar untuk menjatuhkan Khalifah Utsman, apa itu? Utsman ibn Affan beliau tidak ikut perang Badar. Ini menjadi celah untuk jelek-jelekan Utsman. Kenapa? Sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar adalah Utsman. Padahal Utsman bin Affan tidak ikut perang. Mendapatkan izin dari Nabi tidak? Mendapatkan izin dari Nabi SAW karena merawat istrinya, yaitu siapa? Ruqayyah, ya tidak? Gara-gara sakit. Muncul fitnah besar di zaman
Utsman ibn Affan, sehingga fitnah pun dahsyat dan hebat. Sampai-sampai Utsman ibn Affan diboikot. Apa itu? Utsman bin Affan tidak boleh sholat Jumat, padahal khalifah. Utsman bin Affan diboikot. Apakah bentuk pemboikotannya? Utsman bin Affan tidak boleh sholat di masjid. Berjalan waktu sampai Utsman bin Affan beliau menahan diri di rumah. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang menemui Utsman. Di antara mereka ada yang berkata, wahai Khalifah Utsman, sekiranya dulu di zaman Nabi kita hijrah membela Nabi, maka berikan kepada kami keleluasaan. Apa itu? Untuk memerangi orang-orang yang membenci engkau. Subhanallah. Utsman bin Affan berkata, tidak usah. Tidak usah. Dan di sini Utsman bin Affan sabar. Suatu saat tatkala Utsman bin Affan di demo, beliau tidak keluar dari rumah. Kemudian beliau berbicara melalui subak, melalui jendela rumah, menyampaikan hal-hal yang pernah dia lakukan di zaman Nabi. Subhanallah. Utsman bin Affan berkata, bukankah aku adalah orang yang pernah membeli bi'ru rumah, sumur rumah yang akan diganti dengan salah satu mata air di surga? Mereka mengatakan iya. Bukankah aku adalah orang yang paling banyak memberikan bantuan di waktu perang Tabuk, Jaisul al-Usrah? Mereka mengatakan iya. Semua apa yang menjadi kebaikan Utsman diungkap dan semua para pendemo akhirnya pergi. Subhanallah. Walhasil Utsman bin Affan di malam hari tatkala beliau membaca Al-Quran, fitnah terjadi di mana-mana di zaman Utsman ibn Affan. Para sahabat sudah ingin membantu dan membela Utsman, tapi Utsman menenangkan para sahabatnya biar ketenangan muncul dan tidak terjadi perselisihan. Tentunya mereka orang-orang yang demo adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik. Khususnya ada seorang yang berada di depan, yaitu di bawah pimpinan Abdullah ibn Saba, membuat fitnah semakin dahsyat dan hebat. Di malam hari tatkala Utsman bin Affan membaca Al-Quran, maka ada seorang yang berusaha masuk dan memaksa masuk di rumah Utsman ibn Affan. Dan tatkala Utsman ibn Affan baca Al-Quran, maka ada seorang yang merasak untuk masuk, memaksa untuk masuk ke rumah Utsman ibn Affan. Dan waktu itu Utsman bin Affan sedang baca Al-Quran, kemudian ada seorang yang masuk ke dalam rumah Utsman, kemudian mengayunkan pedangnya. Tatkala pedang itu terayun, maka salah satu istri Utsman keluar, kemudian memegang pedang tersebut, sehingga jari jemari istri Utsman patah. Begitu jari jemari patah, Utsman bin Affan justru marah. Kenapa marah? Karena istrinya keluar dari kamar dalam keadaan tidak pakai jilbab. Subhanallah. Apa kata Utsman? Kehormatanmu jauh lebih berharga. Subhanallah. Luar biasa tidak ya kawan? Luar biasa. Kehormatanmu jauh lebih berharga. Maksudnya bagaimana? Biarkan saja, tidak usah di ini, karena kamu dalam keadaan tidak memakai jilbab. Subhanallah. Pembelaan Utsman bin Affan terhadap kehormatan istrinya. Walhasil sesudah itu Utsman bin Affan sempat
terjatuh dan berdarah karena dia terjatuh, kemudian ada seseorang yang menusuknya, akhirnya wafatlah Utsman ibn Affan, yang kemudian orang yang membunuh ini Abdullah bin siapa ya kawan? Yang membunuh ini akhirnya dia keluar, kemudian masuk lagi hendak mengambil kepalanya Utsman, Utsman. Kemudian istri Utsman, putri Utsman pada berteriak, kemudian orang ini lari. Dan Utsman bin Affan waktu itu di usia 82 tahun ya, Masya Allah, di usia 82 tahun masih apa? Masih kuat, sangat kuat. Dan dikatakan bahwasanya tatkala Utsman bin Affan itu berdarah, maka darahnya nyiprati Al-Quran pada firman Allah, wasafa faysayakfika humullah. Subhanallah. Kemudian sesudah Utsman bin Affan maka gempar, Madinah pun gempar. Kenapa? Khalifah wafat dan dibunuh. Khalifah Utsman wafat. Subhanallah. Yang kemudian sesudah itu orang-orang munafikun pengen mencari di mana jenazahnya Utsman. Maka dikatakan jika kita berbicara Madinah, jika kita berbicara Madinah, maka di Madinah ada kuburan yang namanya kuburan Baqi'. Kuburannya Rasul sebelah sini. Kuburannya Abu Bakar sampingnya Rasul. Kuburannya Utsman sampingnya siapa itu? Tidak ada yang tahu. Ini kuburan Rasul. Ini kuburannya Abu Bakar. Ini kuburannya Umar. Kuburannya Utsman tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Utsman bin Affan dikubur di malam hari. Kenapa dikubur di malam hari? Khawatir orang-orang munafik ngambil jenazahnya Utsman. Maka waktu itu sesudah itu kuburannya Utsman disembunyikan. Mafhum ya ikhwan? Dan Utsman bin Affan memimpin menjadi khalifah di waktu yang lama, dan beliau sampai di usia 82 tahun masih memimpin negeri, dan beliau akhirnya wafat di tangan orang kafir, di tangan orang munafik. Dan jika kita berbicara sejarahnya Utsman, maka Utsman memiliki sejarah yang indah di dalam kehidupannya, dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling mirip dengan aku adalah Utsman, termasuk dalam hal akhlak, Jadi Utsman bin Affan itu mirip dengan wajah Nabi, bahkan tidak hanya mirip wajahnya tapi juga mirip akhlaknya. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi, yaitu terkait dengan Khalifah Ar-Rasyid yang keempat adalah siapa ya kawan? Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan wafat di tanggal 18 di bulan Dzulhijjah. Tanggal 18 di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Sesudah memimpin negara selama 12 tahun. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang mulia, dan sampai sekarang masih tertulis di dalam tinta emas terkait dengan perjuangan
Utsman ibn Affan. Ada orang-orang yang wafat di zaman di mana Utsman ibn Affan wafat. Siapakah mereka? Di antaranya adalah Suraqah bin Malik, orang yang wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Utsman. Pertama adalah Suraqah ibn Malik. Berikutnya adalah Jabbar ibn Sakhr. Jabbar ibn Sakhr. Di antara mereka yang wafat di zaman Utsman di tahun yang sama adalah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Di antara yang wafat adalah Abu Usaid As-Sa'idi. Abu Usaid As-Sa'idi. Di antara yang wafat di zamannya adalah Al-Harith ibn Naufal. Berikutnya adalah Abdullah ibn Hudzafah. Berikutnya adalah Aus ibn Samit. Aus ibn Samit. Termasuk adalah Al-Musayyib. Siapa Al-Musayyib? Bapaknya Walid, bapaknya Sa'id, Sa'id ibn Musayyib, yaitu orang yang dikenal dengan pandai di dalam perkara fikih. Sa'id ibn Musayyib Ahlul Madinah, alimnya penduduk Madinah. Naktafi bihadzal qadar wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.